Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa uh, kita bisa melihat nilai probabilitasnya untuk menilai untuk memutuskan apakah data atau variabel yang kita gunakan itu stasioner atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melihat dari t statistiknya atau t hitungnya, kemudian kita bandingkan dengan t tabel. Tapi kalau nilai probabilitas bisa kita bandingkan dengan nilai alfa, tingkat 3 kategori nilai tingkat alfa ya, 1%, 20%. Kalau nilainya lebih kecil atau lebih kecil dari nilai alfa, maka kita bisa memutuskan bahwa data atau variabel tersebut stasioner pada kategori first difference. Tapi kalau lebih besar dari salah satu atau tiga tingkat alfa ini, maka bisa dikatakan bahwa tidak stasioner pada first difference. Nah, kemudian selanjutnya ketika tidak stasioner pada first difference, kita bisa melihat pada tingkatan second difference, pada kategori second difference. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai probabilitas ini nilainya adalah lebih kecil daripada ketiga tingkat signifikansi, tiga tingkat signifikansi level, atau tiga tingkatan signifikansi atau tiga tingkat alfa. Nilainya lebih kecil daripada keseluruhan ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data variabel ini stasioner pada kategori second difference. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa ini adalah tabel khusus untuk second difference adalah bisa kita lihat dari null hipotesisnya. Kalau pada kategori in level tadi, tulisan null hipotesisnya adalah DPK has a unit truth saja. Kemudian pada first difference tadi ada D, kemudian dalam kurung DPK, kemudian has a unit truth, itu merupakan bukti bahwa tabel tersebut adalah tabel first difference dari variabel DPK. Tapi kalau semisal ada simbol D, kemudian dalam kurung DPK, 2 atau DPK, 2 has a unit truth, maka ini menandakan bahwa tabel ini adalah tabel stasionaritas atau pengujian stasionaritas pada second difference atau diferensi yang kedua. Kemudian selanjutnya setelah uji stasionaritas, kita masuk kepada uji kointegrasi. Ini yang merupakan contoh dari uji kointegrasi. Di sini beberapa ini saya beri tanda ya. Saya tanda blok kuning yang menandakan bahwa nilainya lebih kecil daripada tingkat alfa sebesar 5%. Kenapa di sini saya pada uji kointegrasi hanya menggunakan 5%? Karena secara sistem atau secara program untuk uji kointegrasi sudah langsung dibandingkan, sudah langsung dengan menggunakan level signifikansi atau alfa sebesar 5% atau 0,05, sehingga saya hanya tinggal membandingkan nilai probabilitas ini dengan tingkat alfa sebesar 5%, tidak perlu menilai dengan 1% ataupun 10%. Karena di sini sudah ada keterangan bahwa untuk uji kointegrasi itu menggunakan nilai kritis atau critical value sebesar 5%. Sehingga kalau nilainya itu nilainya kurang dari 0,05 nilai probabilitasnya, maka dapat kita simpulkan bahwa terjadi kointegrasi pada model regresi, pada model VAR atau VHCM yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah uji VAR atau VHCM sendiri. Nah, untuk uji VAR atau VHCM sendiri, kita bisa lihat di sini ada salah satu contoh tabel dari variabel DPK ya, karena
Karena kalau di dalam model var nanti akan banyak tabel seperti ini. Ini hanya salah satu dari variabel, sedangkan 3 variabelnya masih ada sebenarnya. Nah, kita bisa lihat beberapa nilai ya, beberapa nilai, terutama nilai yang menggambarkan uji T. Maaf, uji T, kalau tidak salah uji T ya. Ya, nilai uji T. Nah, untuk nilai uji T sendiri, kita bisa lihat yang di dalam yang saya blok kuning. Yang saya blok kuning ini berarti bahwa dia DPK, variabel DPK itu berpengaruh pada variabel ATM. Kemudian variabel DPK berpengaruh pada variabel rekening atau REK. Kemudian variabel DPK berpengaruh terhadap variabel SZE. Kemudian pada leg keduanya, pada DPK leg kedua atau pada tingkat kelambanan 2, DPK ini hanya berpengaruh pada variabel equivalent rate atau ER dan juga variabel SZE. Jadi kenapa di sini ada dua tabel yang berbeda? Ada dua tabel yang berbeda, yaitu DPK-1 dan DPK-2, karena ketika melakukan pengujian penganalisisan dengan program EFUSE, lag yang kita dapat adalah sebesar 2, sehingga di sini ada dua tabel yang berbeda. Tapi kalau misal lag yang kita dapat 3, 4, 5 dan seterusnya, maka tabelnya juga akan bisa lebih dari ini. Nah, ini untuk melihat pengaruh ya. Jadi kita sekali lagi nilainya harus lebih dari 2. Nilai T uji atau T hitungnya harus lebih dari 2 untuk bisa berpengaruh terhadap suatu variabel dependen. Kemudian untuk ini adalah uji VAR. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk pada teknik interpretasi VAR. Nah, untuk yang pertama teknik interpretasi yang bisa kita lakukan untuk membantu kita menginterpretasi hasil analisis data dari VAR, dari model VAR, kita bisa menggunakan impulse response. Nah, model contoh impulse response sendiri dengan menggunakan metode grafik adalah seperti ini, bagaimana yang dilihat pada screen. Ini untuk grafik yang pertama itu kita bisa melihat respon dari dana pihak ketiga ketika variabel jaringan kantor itu mengalami fluktuatif atau mengalami goncangan atau mengalami penurunan. Itu bagaimana. Kemudian pada grafik yang kedua itu kita bisa melihat bagaimana respon dari dana pihak ketiga perbankan syariah ketika ATM ataupun mesin ATM itu terjadi goncangan atau shock. Kita bisa melihat bagaimana respon DPK-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana respon dari dana pihak ketiga ketika variabel nasabah itu mengalami goncangan. Kemudian yang keempat itu ekuivalen berhasil. Kita bisa lihat bagaimana respon DPK-nya ketika ekuivalen berhasil di perbankan syariah itu mengalami goncangan atau shocks. Nah, kemudian yang terakhir adalah respon dari DPK itu sendiri, DPK perbankan syariah, ketika size atau besarnya dari perbankan syariah itu mengalami goncangan. Nah, ini masing-masing contohnya yang paling ekstrim adalah ketika DPK merespon variabel ATM ketika variabel ATM mengalami goncangan atau shock. Ketika nilai ATM ini menurun, maka dampaknya adalah dana pihak ketiga perbankan syariah juga menurun. Kita bisa lihat dari grafiknya sampai mulai dari periode awal hingga periode penurunan tajam itu terjadi pada terus berlanjut pada periode keempat. Pada periode keempat itu mengalami penurunan. Nah, itu menandakan bahwa
ketika jaringan ATM atau mesin ATM itu terjadi penurunan jumlahnya, maka ini akan berpengaruh pada dana pihak ketiga yang ada di perbankan syariah. Maka nasabah akan berpindah bank karena jaringan ATM-nya sangat tidak terjangkau. Nah, kemudian ketika jaringan ATM itu bertambah, maka dia juga DPK juga akan mengalami penaikan atau peningkatan. Ini terbukti pada periode selanjutnya juga ada sedikit peningkatan, walaupun sebenarnya pada beberapa periode selanjutnya ada sedikit penurunan juga, dan pada akhir periode itu mengalami peningkatan. Mungkin ini karena dibarengi dengan jumlah ATM yang terus ditingkatkan, yang terus ditambah kuantitasnya, jumlahnya oleh perbankan syariah. Itu adalah salah satu contoh bagaimana membaca salah satu grafik dari impulse respon ini. Nah, kemudian selanjutnya yang ini adalah varian decomposition, teknik varian decomposition. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa nanti akan ada beberapa nilai persentase, mungkin bisa dibilang ketika pada setiap periodenya. Seperti pada periode pertama itu dana pihak ketiga itu mendominasi sebesar 100%, bahwa dengan artian bahwa DPK pada periode pertama dijelaskan oleh variabel itu sendiri atau variabel DPK itu sendiri, sehingga variabel yang lain itu besaran pengaruhnya adalah sebesar 0%. Kemudian pada periode kedua DPK hanya mampu menjelaskan variabelnya sendiri hanya sebesar 87% kurang lebih. Nah, sisanya itu dijelaskan oleh variabel yang lain, yaitu sebesar 0,04 atau 0,038 itu oleh jaringan kantor, kemudian 10%, 10,38% itu oleh jaringan ATM, 0,78 itu dari variabel nasabah, dan 0,19 itu dari variabel rekening. Kemudian pada periode ketiga itu berubah lagi, DPK hanya menjelaskan variabelnya sendiri hanya sebesar 75,66%. Kemudian selanjutnya sisanya dijelaskan oleh variabel yang lain sebesar 1,51%, kemudian 14,46%, 0,75%, dan 2,44%. Dan begitu seterusnya hingga pada periode ke-10. Kurang lebih seperti itu untuk yang varian decomposition-nya, untuk membaca tabel dari varian decomposition. Nah, kemudian yang terakhir adalah teknik interpretasi dengan Granger causality test atau uji hubungan sebab akibat. Nah, kita bisa lihat di sini sebelumnya saya juga pada slide sebelum di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa kita tidak hanya menganalisis hubungan satu arah, tetapi juga menganalisis hubungan dua arah, bagaimana variabel independen itu mempengaruhi dependen, dan juga sebaliknya bagaimana variabel dependen bisa mempengaruhi variabel independen. Saya contohkan pada yang pertama ini, bahwa di sini nol hipotesisnya tertulis jumlah kantor does not, atau saya singkat saja KTR, does not Granger cause DPK, dan DPK does not Granger cause KTR. Di sini kita bisa menggunakan uji F statistik atau uji F dan juga nilai probabilitas. Nah, uji F statistik ini nanti kita bisa bandingkan dengan nilai F tabel. Cara membacanya masih sama dengan seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang membaca F tabel dan juga T tabel. Mungkin yang kalau semisal kita mengujinya adalah pengujian dengan menggunakan uji T hitung. Di sini adalah nilai observasinya atau nilai jumlah data yang digunakan. Kemudian di bawahnya juga ada ATM does not Granger cause DPK, DPK does not Granger cause ATM. Jadi di sini akan saling menguji hubungan kausalitasnya seperti apa. Sebagai contoh, di sini kita bisa menggunakan tingkat alfa 1%, 5%, dan 10%. Karena di sini tidak ada batasan ya untuk tingkat signifikansinya, kita menggunakan angka berapa.
angka probabilitas yang saya kasih bintang 1, maka itu memiliki hubungan kausalitas di angka 1%. Angka yang nol hipotesis atau angka nilai probabilitas yang saya kasih tanda bintang 2 itu merupakan hasilnya memiliki hubungan kausalitas itu pada tingkat alfa 5%, dan yang tanda bintang 3 pada nilai probabilitasnya itu menandakan bahwa hipotesisnya berpengaruh, memiliki hubungan kausalitas pada tingkat alfa 10%. Untuk kriterianya masih sama, kalau kurang dari nilai alfanya, kita bisa katakan bahwa itu memiliki hubungan kausalitas. Kalau lebih dari nilai alfa yang sudah kita tentukan, maka dapat disimpulkan bahwa nol hipotesis tersebut, bahwa variabel tersebut tidak memiliki hubungan kausalitas dengan variabel yang disandingkan, seperti itu. Mungkin sampai di sini penjelasan saya terkait dengan metode vector autoregression atau analisis data time series dengan menggunakan VAR PECM. Selanjutnya kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan bisa disampaikan. Dipersilakan kalau ada yang ingin menyampaikan atau ada yang ingin didiskusikan.
Ya, gimana? Ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan terkait dengan materi factor auto-regulation atau factor error correction model? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan terkait dengan materi ekonometrika pada hari ini, yaitu analisis data time series dengan menggunakan metode factor auto-regulation atau VAR atau factor correction model, mungkin saya cukupkan pertemuan pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.